Pada waktu saya masih ada di Tasikmalaya, ada seorang office boy yang kerja di gereja. Dia orang Jawa, bukan orang Kristen. Lalu kemudian satu kali dia bilang, boleh enggak kalau saya ikut kebaktian di gereja? Saya bilang silakan, gereja adalah tempat umum, tidak ada larangan. Orang mau masuk ke dalamnya, tidak ada paksaan juga orang mau ibadah atau tidak. Dia mulai ke gereja, dia mulai dengar firman, lalu dia ikut kelas pemuridan. Dulu namanya PDIK, Pengajaran Dasar Iman Kristen. Saudara, dijelaskan tentang Allah Tritunggal, tentang siapa Yesus, yaitu Juru Selamat, Tuhan Allah yang jadi manusia. Dia ikuti selama 12 sesi. Setelah selesai, kebanyakan di antara mereka yang ikut memberi diri dibaptis. Lalu saya tanya kepada office boy ini, kamu sudah ikut kelas pengajaran dasar iman Kristen, udah ngerti belum? Ya, saya bisa ngerti. Kamu siap untuk dibaptis? Dia bilang belum. Kenapa belum siap? Saya bisa ngerti semua, cuma satu yang saya nggak percaya. Kok Yesus itu disebut Tuhan ya? Kan dia manusia biasa. Saya bilang kan sudah dijelaskan di dalam kelas. Bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Ya, saya juga udah dengar penjelasan itu. Saya udah bisa nangkep, tapi tetap hati saya nggak bisa terima. Yesus adalah Tuhan. Saya coba jelaskan dengan kalimat yang berbeda, kalimat lain. Dia bilang, saya ngerti di otak, tapi hati saya belum bisa terima. Ya sudah, kamu doa saja, karena dibaptis pun keputusannya harus dari diri sendiri. Saudara-saudara, dia tidak mengambil baptisan, tetapi beberapa bulan kemudian dia ikut lagi kelas pengajaran dasar iman Kristen untuk kali kedua. Saya rasa kebanyakan di antara kita dikalahkan oleh office boy yang satu ini. Kalau ikut kelas berakar sekali udah gak pernah mau ikut lagi kan. Dia hadir bukan sebagai mentor loh saudara, dia hadir sebagai peserta. Dan dia ikut lagi dari awal sampai akhir. Lalu kemudian saya bilang, selamat ya udah 2 kali ikut, siap dibaptis. Dia bilang, saya belum siap dibaptis. Karena satu hal itu, saya kok gak bisa terima Yesus disebut Tuhan. Dan akhirnya saya bilang, memang Alkitab bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu baru bisa jadi Kristen sejati kalau Roh Kudus memilih kamu dan menyadarkan kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kamu memang umat pilihan. Sebab secara akal kamu tidak mungkin bisa menerima kenyataan ini kecuali Roh Kudus yang menjelaskan kepadamu. Beberapa bulan kemudian dia berhenti dari bekerja di gereja. Dan sejak itu puluhan tahun kemudian saya tidak pernah mendengar lagi kabar tentang dia. Saya hanya berdoa, semoga Roh Kudus menyadarkan hatinya sehingga dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.